Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Ratusan polisi, tentara, dan tim SAR kembali melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Bintuni. Pasokan dari petani minim akibat cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan cabai di Pasar Wamanggu, Merauke melonjak. Mengintip proses pengasapan ikan asar yang menjadi oleh-oleh khas Jayapura. Polda Papua Barat memutuskan kembali mencari Kasat Reskrim Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang dinyatakan hilang sejak 18 Desember tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah kasus ini kembali viral dan menjadi perhatian masyarakat. Pada hari Selasa, sebanyak 500 lebih anggota polisi dan tim SAR mengikuti apel pasukan yang dipimpin langsung Kapolda Papua Barat, Irjen Edison Isir. Operasi pencarian tahap ketiga tersebut akan berlangsung selama 14 hari, terhitung dari tanggal 20 April 2025. Operasi yang dinamakan Moskona 2025 akan fokus pada pencarian korban di lokasi kejadian hingga di Muara Sebiar Arandai. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Miyerga. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim, tetap memedomeni SOP yang telah ada. Keamanan dan kesiagaan personil di nomor satukan. Untuk pencegahan adanya KKB yang penyerangan dan lain-lain? Kita telah memiliki SOP, tentu SOP itu akan diterapkan oleh pasukan yang terdepan. Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, hilang setelah terjatuh dan terseret arus sungai di Kampung Meyah Lama, Kabupaten Bintuni pada tanggal 18 Desember 2024. Pencarian telah dilakukan selama sebulan, namun Ibtu Tommy tidak ditemukan. Istri korban akhirnya mendatangi DPR RI dan melapor ada kejanggalan terkait kematian suaminya. Komisi 3 DPR dalam rapat dengar pendapat akhirnya memutuskan membuka kembali kasus kematian Ibtu Tommy Samuel Marbun dan meminta Polda Papua Barat kembali melakukan pencarian terhadap korban. Edi melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Polres Merauke saat ini tengah mengawasi rumah kos di Merauke yang belakangan ini marak dijadikan perbuatan kriminal. Perbuatan kriminal yang dilakukan di rumah kos antara lain tempat memproduksi minuman keras dan tempat berbuat mesum alias kumpul kebo. Saat digerebek polisi, banyak pemilik kos mengaku tidak mengetahui tempat kos mereka ternyata dijadikan tempat kegiatan terlarang. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto mengatakan pihaknya sudah sering mengeluarkan imbauan dan arahan agar pemilik rumah kos menyeleksi penghuni yang akan menyewa tempat kos agar tidak disalahgunakan. Menghimbau kepada para pemilik rumah sewa atau tempat penginapan untuk lebih selektif, untuk lebih berhati-hati menyewakan tempat atau rumah sewanya untuk dijadikan tempat pesta miras atau melakukan suatu tindak pidana, karena akan berdampak pada situasi Kamtibmas yang tidak kondusif di wilayah hukum Polsek Merauke Kota. Saat ini rumah kos di Merauke jumlahnya tidak tercatat. Sebagian besar rumah kos seringkali berubah peruntukan, bukan lagi sebagai tempat tinggal, melainkan sarang kriminalitas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ya, coba Bapak Ibu sekalian,
Pemerintah Kota Jayapura membentuk satuan tugas untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, termasuk perundungan di lingkungan satuan pendidikan SMA dan SMK di Kota Jayapura. Satgas perundungan ini terdiri dari 36 tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, yakni kepala sekolah, guru SMA SMK, dan pengawas satuan pendidikan sekota Jayapura. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid, mengatakan Satgas bertugas mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Di satuan pendidikan adalah merupakan taman-taman bagi peserta didik, bahwa anak nyaman, anak terlindungi adalah merupakan hakikat daripada taman bagi peserta didik, bagi siswa. Maka untuk tumbuh kembang secara psikologis, secara psikis harus dijamin oleh satuan pendidikan. Hari ini para ketua tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan diberikan penguatan, diberikan rambu-rambu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah itu antar sesama atau mungkin dari orang dewasa kepada yang lebih muda. Semuanya akan diberikan penguatan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di satuan-satuan pendidikan, apakah bullying secara fisik maupun secara psikis. Terima kasih. Abdul Majid meminta pelaku perundungan harus ditindak tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. Ia juga mendorong pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua agar lebih peka terhadap kondisi anak, sehingga bisa mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sebelumnya pada 28 Maret lalu, Dinas Pendidikan Kota Jayapura menangani kasus perundungan terhadap siswa SMP Negeri 4 AB Pantai. Dan kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. ...20 warga binaan di Lapas Kelas 2B Merauke, Papua Selatan bergotong royong bersama warga membangun masjid di Jalan Bloret. Kegiatan ini merupakan upaya lapas untuk membina narapidana agar mereka bisa beradaptasi kembali di tengah masyarakat. Para warga binaan adalah narapidana yang sudah masuk dalam kategori asimilasi. Mereka sudah siap bebas dan siap hidup kembali bermasyarakat. Pegawai beserta 20 warga binaan asimilasi yang bekerja pengabdian kepada masyarakat, yaitu kita membantu membangun masjid, yaitu cor tiang-tiang masjid. Ini merupakan program pembinaan dari Lapas Merauke tentang memasyarakatkan narapidana. Mereka bekerja di luar pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan bahwa apabila mereka bebas, masyarakat di luar menerima mereka. Dan mereka bukan orang jahat, tapi hanya tersesat, dan kita perlu untuk membina mereka untuk jadi baik dan keluar pada saat dia bebas nanti, dia bermanfaat bagi masyarakat. Christian, salah satu warga binaan, senang dengan kegiatan ini. Ia berharap setelah bebas nanti masyarakat mau menerimanya kembali. Sekarang ini lagi di masjid, lagi bantu di masjid sebagai pengabdian kami supaya kami bebas dari lembaga, kami bisa kerja di luar, masyarakat bisa terima kami. Selain membangun masjid bersama masyarakat, para napi ini juga ikut membantu membersihkan tempat dan fasilitas umum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.